Jika kita semua mendengar nama Pulau Bali atau Pulau Dewata, maka kita sudah terbayang ya betapa indahnya, betapa menariknya pulau tersebut. Dan tentu juga banyak sekali ya tempat-tempat yang dapat kita kunjungi. Namun pada kesempatan ini saya akan mengulas atau membahas satu desa yang mendapat peringkat desa terbersih di dunia, teman-teman. Nah, nama desa itu adalah Desa Penglipuran. Jika kalian penasaran ingin mengetahui Desa Penglipuran di Pulau Bali ini, ikuti videonya. Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Amin. Sahabat tercinta, pada kesempatan ini ya, saya akan membicarakan satu tempat lagi yang sangat menarik dan patut kita kunjungi jika kita datang untuk berlibur ke Pulau Bali. Desa ini bernama Desa Penglipuran yang terletak di Kabupaten Bangli di Provinsi Bali atau di Pulau Bali. Dengan lokasi yang sangat strategis, saat ini telah terkenal dengan sebutan desa tradisional ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa bayangkan ini desa tradisional ya, bukan yang dibangun secara modern atau yang bangunannya luksus-luksus. Tidak ya. Desa Penglipuran ini karena keunikannya ya, karena naturalnya ya, nature alamnya, sehingga desa ini dinamakan sebagai desa tradisional. Di mana sesuai dengan sebutan tersebut ya, para wisatawan yang berkunjung ke desa yang unik ini akan menemukan beberapa objek yang sangat menarik, teman-teman. Beberapa bangunan yang sangat istimewa yang terdapat di Desa Penglipuran, bangunan dengan kategori kuno ya, atau dengan yang klasik juga ada ya teman-teman ya di sini. Ada juga yang disebut angkul-angkul, atau dalam bahasa Indonesianya juga disebut dengan pintu gerbang kayak gitu ya, kayak kalau di Bali itu ada pintu gerbang ya, atau bangunannya kayak pura kayak begitu ya, tapi itu adalah pintu gerbang masuk yang disebut angkul-angkul ya di desa ini, di mana angkul-angkul ini terbuat serupa antara satu pintu gerbang dengan pintu gerbang yang lainnya. Nah ini dia kan ya, kalau kita sudah mendengar kata-kata ini pun ini sudah interesting ya, jadi sudah penasaran ya, kenapa sih ada pintu gerbangnya kayak begitu kan ya teman-teman. Nah Desa Penglipuran ini sahabat tercinta, saya pribadi merasa bangga ya, walaupun saya tinggal tidak di negara Indonesia, saya tinggal di negara Swiss. Ketika mengetahui Desa Penglipuran di Bali ini mendapat predikat sebagai salah satu desa terbersih di dunia. Wah, luar biasa ya. Salut saya, hormat saya untuk masyarakat di Desa Penglipuran ya, dari mulai penduduknya ya, dan juga kepala adat dan juga kepala desa yang mengatur semuanya sehingga desa ini mempunyai nama yang harum ya di dunia ya, dan juga merupakan sudah ya mengangkat nama baik negara kita ya, negara Indonesia di mata dunia. Maka desa ini perlu kita kunjungi teman-teman, supaya kita bisa melihat sendiri ya dengan mata kepala kita sendiri. Kenapa sih desa seperti ini kok bisa mendapat peringkat di dunia ya sebagai salah satu desa terbersih?
Selain keindahan alam di sekitarnya ya, seperti kalian tahu kalau di Bali itu kita pergi kemana saja ya dengan jarak yang tidak jauh itu kita sudah melihat satu keindahan dari tempat satu ke tempat lainnya. Itu mereka itu menyajikan pemandangan yang berbeda-beda ya, antara daerah pantai, daerah pesawahan, daerah pegunungan, dan juga sekarang kita akan membicarakan daerah di pedesaan, yaitu Desa Penglipuran. Nah, teman-teman, yang disajikan ya oleh desa ini pun ada banyak atraksi ya, seni budayanya ya, dan juga ada banyak kita lihat upacara-upacara adatnya. Jadi otomatis ya, kalau kita datang ke Bali itu kita sudah bisa merasakan ya, kalau masyarakat di Bali itu bukan saja di desa ini ya teman-teman ya, tetapi di semua pulau kita bisa merasakan kalau masyarakatnya itu setiap hari ya mereka mengadakan upacara seremoni, atau setiap hari mereka itu menyajikan offering persembahan ya sebagai rasa terima kasihnya kepada Sang Maha Pencipta. Jadi inilah ya keunikannya yang dapat kita rasakan begitu kita menginjakkan kaki kita di Pulau Bali. Jika kalian berencana untuk datang ya ke Desa Penglipuran ini, di situ pun kita bisa membooking atau ya mendaftarkan diri mengikuti acara-acara turnya ya. Di sana ada paket-paket tertentu yang juga disediakan untuk para pengunjung ya, para turis dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Jadi memang ini pun sudah terorganize dengan baik ya, sudah diorganisasi dengan bagus sekali di desa ini. Saya pikir kalau di Bali banyak ya, hampir di setiap tempat ya mereka mengorganisnya itu sangat bagus. Jadi katakanlah sudah kelas internasional, dan ini harus patut ditiru ya untuk tempat-tempat wisata lainnya di luar Pulau Bali. Jika kalian ingin lebih mengetahui ya bagaimana situasi Desa Penglipuran ini, di sana juga ada tour one day tour ya. Jadi dalam satu hari ini kita dibimbing, ada guide-nya ya teman-teman yang menunjukkan tempat-tempatnya juga ya. Kita itu nanti dalam tur itu tuh sudah ada dikasih makan siangnya ya. Jadi kita pun bisa merasakan makanan-makanan yang disajikan dari daerah setempat ya. Dan juga selain itu jika kalian tidak mengikuti tur ya, jadi kalian berkunjung sendiri, bebas sendiri, ini pun enak sekali ya. Jadi kita santai gitu, kita bisa melihat rumah-rumahnya itu memang unik ya. Jadi dirawat naturalnya ya, seperti itu adanya. Nah, kalau menurut saya tempat-tempat begini itu lebih banyak disukai oleh para pengunjung ya, karena kalau tempat-tempat modern ya kita banyak sekali kita dapati di dunia ini ya teman-teman ya, kota-kota besar yang menyajikan bangunan-bangunan tinggi atau keramaian berkendaraan dan macam-macam. Itu merupakan hal yang biasa kita lihat ya. Jadi sebagai pengunjung kita kan ingin mendapatkan sesuatu yang di luar dari kebiasaan yang kita lihat. Nah, untuk saya pribadi ya, begitu saya berkunjung ke Desa Penglipuran ini, maka saya pun merasakan atmosfernya itu betul-betul satu desa di Bali yang menyajikan gitu, nature-nya ya, dan itulah yang membuat para turis atau para pengunjung lebih terkesan.
Dan juga untuk para sahabat yang menginginkan suasana adem, ayem ya, jauh dari kebisingan, maka desa ini wajib dikunjungi. Kita pun bisa nginep ya di sana, tersedia homestay atau guest house yang nyaman ya, dengan harga yang cukup murah atau saya bilang sangat murah ya kalau untuk standar orang di negara Swiss kayak gitu. Nah, dan kita perlu ingat ya teman-teman ya, kalau di Bali itu kita bisa mendapatkan budget yang sangat ekonomis ya, dengan yang murah meriah, tetapi fasilitasnya betul-betul mereka perhatikan ya, dari mulai kebersihannya ya, dari mulai servisnya juga ya, dengan keramah tamahan orang di Bali itu kita akan merasa puas ya, menyampaikannya itu dengan cara yang menyejukkan hati kita ya. Jadi di desa ini pun kita bisa menginap ya teman-teman ya. Dan juga selain itu untuk transportasi nih, untuk transportasi itu ya, kalau kita datangnya berkeluarga tentu kita bisa menyewa satu kendaraan ya. Kalau di Bali itu banyak sekali. Jadi sistem akomodasinya ya, yang dibilang transport kita bisa temukannya di mana aja ya. Kadang-kadang di pinggir jalan juga itu mereka sudah berjejer transportnya gitu. Kita tinggal tanya, dan kadang-kadang ya teman-teman ya, kalau untuk harga itu ada yang sudah tertulis ya, jadi yang sudah dibikin di organisasi harga dari, contohnya ya, dari desa Penglipuran ke daerah Kute itu berapa kayak gitu, ada juga ya. Namun ada juga yang mungkin di sini lebih private ya, lebih pribadi. Ada juga yang kita harus bargaining, harus tawar menawar ya. Hal ini tuh kalau di Indonesia kan sudah biasa. Nah, kalau taksi juga, kalau taksi yang memakai argo kayak gitu kan, kita ya itu sudah jelas kalau kita itu harganya begitu gitu. Yang tertulis ya di argometernya. Namun banyak sekali kalau di Bali itu transportasi yang kita bisa juga tawar menawar ya. Kalau mengenai harga ya tentu tergantung ya dari jarak yang akan kita tempuh. Dan untuk saya yang paling mengasihkan itu ya, di daerah sini pun ada hutan bambu-bambunya ya. Di situ kebetulan nih kalau di negara Swiss itu kalau pohon bambu itu ada ya, tapi kecil-kecil, dan itu pun bisa tumbuhnya itu di daerah-daerah tertentu. Karena kalau musim winter, musim dingin ya, tidak gampang untuk menanam pohon bambu. Jadi harus di dalam ruangan kaca seperti itu. Namun di desa Penglipuran ini pun ya, kita bisa menikmati kebun bambu ya. Jadi memang yang disajikannya itu simple ya teman-teman ya, tapi di sini bukan karena simpelnya, tetapi karena keunikan dan kenaturalannya ya. Jadi nature-nya, dan ini yang membuat orang sangat gembira, sangat tertarik untuk datang menginjakkan kaki di tempat ini. Sekali lagi di kesempatan ini saya ingin mengacungkan jempol saya ya untuk desa Penglipuran di Pulau Bali. Dan saya, walaupun saya hidup di negara Switzerland, saya merasa bangga sekali kepada masyarakat desa Penglipuran di Bali. Tentu saja ya sahabat tercinta ya, bukan hanya saja pedesaannya yang cantik di Pulau Bali ini. Kalau kalian ya menyukai tempat-tempat yang action ya, yang ramba-camba, yang banyak hiburan malamnya, juga banyak ya di Bali. Namun kalian harus tahu, tidak di semua daerah ya menyajikan hiburan malam yang sampai pagi itu. Di sini saya akan berikan contoh kepada kalian untuk daerah Kute atau daerah Seminyak. Nah, di sini tuh tempatnya ya. Jadi kalau kalian yang menginginkan atraksi hiburan malam ya, datang ya ke tempat-tempat ini. Di sini saya bisa sarankan ya kepada kalian, walaupun Bali itu menurut saya ya sudah termasuk
tempat yang aman ya. Yang aman itu maksudnya itu kalau saya bandingkan dengan kota-kota besar lainnya di dunia ya teman-teman ya, bukan saja hanya di Indonesia, itu banyak sekali kejahatan-kejahatan atau kriminalitas yang terjadi. Namun untuk di Pulau Bali ini saya bisa mengatakan sangat rendah sekali ya, walaupun mungkin ada kayak begitu. Makanya di sini saya pun akan mengingatkan kepada kalian yang akan berkunjung ke Bali, jika kalian mengunjungi tempat-tempat ramai ya, especially seperti acara-acara hiburan malam ya. Jadi lebih baik kalian berhati-hati dengan barang bawaan kalian atau dengan apa yang kalian pakai ya. Jangan terlalu memakai barang-barang yang mahal atau membawa yang uang yang banyak sekali ke tempat-tempat seperti itu. Karena teman-teman ya, di sini harus kita ingat, walaupun kita berada di Pulau Bali, itu yang datang ya kebanyakan ke tempat-tempat hiburan malam itu wisatawan ya, wisatawan asing banyaknya. Tentu juga wisatawan lokal dari daerah lain di luar Pulau Bali ya. Nah, di sini ya teman-teman, saya pernah temukan sendiri ya kenakalan para wisatawan asing itu ya. Mungkin secara iseng atau secara disengaja saya kurang paham. Namun hal ini banyak terjadi dan saya yakin ya, kalau masyarakat Balinya sendiri itu mereka tidak melakukan hal demikian. Mereka itu justru menjaga agar tempatnya aman. Nah, di sini teman-teman. Jadi yang melakukan itu ya kebanyakan ya pendatang juga ya. Mereka itu karena tidak tahu bagaimana masyarakat Bali menjaga keamanannya ya. Supaya kita para pendatang itu nyaman kayak begitu. Yang mengotori Bali itu kebanyakan pendatang ya teman-teman ya. Seperti yang sudah saya ceritakan di video sebelumnya ya, di mana saya melihat langsung seorang turis asing ya, mungkin ya kalau di Bali itu dibilangnya bule kayak gitu kan ya. Di depan mata saya mereka satu orang diantaranya mengambil helm ya dari motor yang pada parkir itu di Pantai Kuta. Dia tidak punya helm, dia hanya ambil di dekat motor itu. Nah, itu adalah salah satu contoh kenakalan-kenakalan yang terjadi di Pulau Bali gitu. Jadi kalau kita datang, alangkah baiknya ya menghindari hal-hal tersebut dimanapun. Saya pikirkan bukan hanya di Bali ya hal itu. Dimanapun kita harus lebih berhati-hati. Dan di sini pun saya ingin menjawab ya satu pertanyaan dari seorang masyarakat di Bali yang menanyakan, Ibu, bagaimana menurut Ibu ya, ada turis katanya yang berfoto-foto bugil di daerah suci ya, di dekat daerah Pura. Bagaimana menurut pendapat Ibu yang sudah lama hidup di luar negeri? Saya sudah menjawabnya ya saat itu, kalau menurut saya ya, itu bukan faktor kesengajaan dari turis tersebut ya, melainkan adalah faktor ketidaktahuan. Saya yakin ya kalau turis tersebut atau orang tersebut sudah mengetahui tata cara kehidupan di Bali, budaya orang-orang di sekitar situ, apalagi tempat suci ya, itu pasti mereka tidak akan melakukannya. Nah, mengapa hal ini saya katakan hal yang tidak disengaja atau hal yang ketidaktahuan itu ya teman-teman ya. Karena contohnya nih ya seperti saya saat itu mengunjungi Emirat Arab ya, tepatnya di kota Abu Dhabi. Di sana kan ada masjid termegah terbesar itu ya, Grand Mosque-nya di situ. Nah, bagusnya untuk datang ke situ itu mereka juga tidak mempermasalahkan kita datangnya dari agama apa kayak begitu. Agama di luar Muslim pun ya seperti saya bisa mengunjungi masjid itu ya. Nah, di Bali juga sama. Ini juga angkat jempol untuk Bali ya. Toleransi beragamanya di sini sangat tinggi. Nah, jadi kalau yang datang ke Bali mau masuk ke pura
itu boleh ya, agama apapun tidak ditanya, jadi silakan saja asal mengikuti aturan, begitu kan? Kembali lagi yang terjadi pada saya di Grand Mosque ya di Abu Dhabi. Saat itu cuacanya panas sekali ya, 42 derajat Celcius. Bayangkan teman-teman ya, aduh betapa enaknya ya kita hidup di Indonesia ya, kalian-kalian yang hidup di Indonesia dengan temperatur yang maksimum 33 derajat Celcius di Bali ya. Mungkin kalau mencapai yang tingginya itu kan nggak tiap hari kayak gitu kan ya, cuman rata-rata. Kalau malam itu malah enak ya, 25 derajat Celcius, 28 derajat Celcius. Namun kalau di negara-negara Arab ya, apalagi kalau di bulan September itu bisa sampai 50 derajat Celcius. Jadi orang tuh di luar sepinya itu bukan apa-apa karena memang panas ya. Luar biasa panasnya. Nah, saat itu saya mengunjungi Grand Mosque ya, masjid besar di Abu Dhabi ini. Karena udara panas ya, saya kan dengan suami ya pergi ke situnya. Terus itu lantainya itu bersih, mengkilat kayak gitu kan. Banyak juga ya pengunjung di situ. Kalau kita mengunjungi itu juga kita diwajibkan memakai pakaian yang tertutup ya, sehingga saya pun begitu memasuki masjidnya itu ada tempat khusus ya, di situ disediakan. Kalau malahan bajunya itu loh, baju apa yang panjangnya itu tuh ada di situ. Jadi petugasnya menyarankan kepada saya ya, silahkan kalau mau masuk ke masjid ini Anda harus memakai baju ini katanya. Oke, saya bilang gitu. Pakai bajunya kan besar-besar kayak gitu ya, jadi tinggal masuk gitu di badan saya. Nggak usah dibuka baju dalamnya ya, jadi tinggal di covering di luarnya aja, dan saya memakai kerudung kepala kayak gitu. Nah, karena kan wah itu masjidnya memang bagus ya gitu, dari bangunannya, keunikannya, dan untuk saya itu interesting juga ingin melihatnya gitu. Saya masuk ke dalamnya. Di luar itu ya, sudah masuk lingkungan masjidnya ya teman-teman ya, itu kan ada terasnya itu ya yang waduh dari lantai marmer gitu, karena udara panas kan kayaknya enak ya duduk di lantai kayak gitu kan, bikin agak sedikit dingin. Nah, saat itu saya duduk di lantainya ya teman-teman. Saya ingin duduk kayak begitu. Langsung ya, security-nya datang menghampiri saya dan berkata, "Maaf, Anda tidak boleh duduk di situ." Begitu. Saya kan, sorry, saya bilang begitu. Sorry, saya tidak tahu. Saya pun langsung berdiri ya, langsung mengucapkan kata maaf ya, karena ini sekali lagi teman-teman ya, yang di Bali tadi dengan pertanyaannya, saya karena tidak tahu saya sehingga duduk di lantai itu. Nah, barangkali turis yang berfoto-foto agak bugil kayak begitu ya di daerah suci atau pura, dia itu saya pikir tidak tahu juga. Nah, untuk ini wajib ya kepada Anda yang di Bali untuk menegurnya. Saya yakin dia tidak akan marah karena dia kembali lagi ya, bodoh, tidak tahu ya, seperti saya tadi, karena saya tidak tahu makanya saya duduk di lantai. Nah, kalau kita langsung menegur ya para turis yang berbuat demikian dan berkata, "Maaf ya, Anda tidak bisa berfoto bugil karena ini tempat suci kami." Saya pikir mereka akan mengerti. Jadi jangan ragu ya untuk menegur mereka, jangan sungkan ya. Hal ini tidak apa-apa ya. Saya pikir mereka pun akan mengucapkan justru terima kasih. Jadi mereka tahu kalau di Bali itu kita tidak bisa berfoto-foto seenaknya, apalagi di tempat suci ya. Kita harus menghargai, dan hal ini pun wajib ya ditekankan, terutama kepada turis-turis yang belum mengerti atau belum tahu. Di lain sisi saya pun mengerti ya, terutama masyarakat di Bali yang sangat menjaga kenyamanan untuk para pendatang ya, sehingga seperti juga yang saya katakan, masyarakatnya itu nggak usil ya teman-teman ya. Turis atau pendatang yang mau enjoy di Bali itu mereka nggak usil ya.
kalau di daerah pantai kita memakai bikini atau berjemur di matahari, untuk mereka itu pun hal yang biasa. Namun ya, sekali lagi, untuk para masyarakat di Bali menghadapi orang-orang yang belum tahu atau yang tidak tahu, seperti contoh para pengunjung yang berfoto-foto bugil atau yang tidak sopan di daerah suci tempat sembahyang, maka tidak ada salahnya untuk kita tegur ya, untuk kalian tegur. Dan saya yakin ini tidak akan mengurangi kedatangan atau kecintaan para wisatawan untuk mengunjungi Bali ya. Saya yakin ini tidak akan mengurangi hal itu. Dan juga untuk masyarakat yang berada di daerah-daerah lainnya ya, jangan berpikiran wah kalau kita tidak melarang ya para pendatang-pendatang yang seperti tadi ya, yang kurang tahu itu, kita merasa takut mereka nanti nggak datang lagi kayak gitu. Juga sama ya, jangan khawatir masalah itu. Saya yakin justru kalau para turis itu dengan kita kasih tahu itu ya, mereka akan lebih berterima kasih dan akan membuat jempol juga ya. Kalau di Bali itu mempunyai juga disiplin ya, maksudnya jangan seenaknya aja datang ke Bali mengotori dengan cara-cara demikian. Justru kalau kita biarkan ya, kalau menurut saya kalau dibiarkan itu nanti bagaimana ya kalau terpajang ya foto-foto atau video-video yang seperti tadi itu dan orang lain tonton ya, jangan salah. Jadi kesannya itu justru Bali akan seperti itu. Nah, sebelum itu terjadi, jadi tidak ada salahnya kalau kita menegur mereka. Maaf, jangan berbuat seperti itu di tempat kami. Dan juga saya mendapatkan banyak komen-komen ya di video sebelumnya, di mana saya juga menceritakan pengalaman-pengalaman aneh ya yang terjadi di Pulau Bali ini. Mungkin aneh itu menurut kita ya yang awam ya teman-teman ya. Namun jika kalian sudah menginjakkan kaki di Pulau Bali ya dan bercengkrama atau mengenal orang-orang masyarakat di Bali, ini merupakan ternyata ya teman-teman ya, ini merupakan hal yang sering terjadi di Pulau Bali ya. Jadi seperti aneh tapi nyata ya kalau menurut logika ya. Makanya di situ pun ya ada banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat saya lebih kagum ya dengan Pulau Bali. Contohnya juga hal-hal yang ya banyak tidak bisa dimengerti kayak gitu ya. Tapi sakralnya Pulau Bali itu ya, atau yang dibilang taksuknya Pulau Bali itu sangat terasa. Untuk itu ya teman-teman ya, agar kalian bisa merasakannya sendiri, itu hanya dengan cara kalian mengunjungi Pulau Bali ya. Dan sekali lagi, banyak sekali tempat-tempat yang menyajikan keindahan yang berlainan. Dan sekali lagi juga ya, budget yang diperlukan itu tergantung dari apa yang kita perlukan. Mau yang ekonomis ada ya, mau yang luksus juga banyak ya teman-teman ya. Dan semuanya itu pernah saya lakukan ya, karena saya itu sudah berpuluh-puluh kali datang ke Pulau Bali dan saya tidak pernah merasa bosan, dan saya akan selalu ya memberikan informasi, mengajak kalian mengapa harus datang ke Pulau Bali kayak gitu kan ya. Karena di pulau inilah ya, selain kita berwisata, kita mendapatkan kedamaian ya dalam batin kita untuk balance kehidupan. Jadi walaupun saya terbang jauh dari negara Swiss ya, meluangkan banyak waktu, capek, namun setelah sampai di Bali itu semua terobati. Dan setelah selesai liburan saya di Bali itu, energi saya datang kembali ya, dan saya pun akan merencanakan untuk tahun-tahun berikutnya kapan lagi saya akan selalu datang mengunjungi Bali. Nah, seperti itu teman-teman.
Terima kasih banyak ya kepada semua sahabat yang sudah menyimak video ini. Dan jika kalian baru saja menemukan channel saya ini, jangan lupa ya untuk support, subscribe, like, dan tekan ya lonceng notifikasinya. Sehingga kalian akan mendapatkan informasi-informasi yang lainnya, mengunjungi tempat-tempat indah lainnya di Pulau Dewata atau Pulau Bali. Saya Pribumi Bandung dari Switzerland mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.